karena makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan diusir dari Taman Eden, manusia kehilangan kesempatan untuk menerima hayat Allah. Di satu sisi dia gagal dalam tujuan Allah menciptakan manusia. Di sisi lain dia berbuat dosa dan menjadi orang berdosa. Karena itu Allah harus menanganinya bukan hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai orang berdosa. Untuk masalah ini, Allah mengutus Kristus ke dunia. Kristus menumpahkan darahnya dan menyelesaikan masalah dosa manusia. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak lengkap bila hanya menyelamatkan kita dari dosa dengan darahnya. Pengampunan dosa-dosa kita bukanlah akhir dari tujuan Allah. Pengampunan dosa saja tidak membawa kita kembali pada hasrat hati Allah. Oleh karena itu kita tidak bisa puas, bahagia, atau merasa damai hanya dengan pengampunan dosa. Dosa ibarat produk dari sebuah pabrik, sedangkan orang berdosa adalah pabriknya. Produk dosa harus dihilangkan, tetapi selama pabriknya masih ada, ia tetap dapat membawa produknya kembali ke pasar. Atas banyak hal, hati kita kotor dan penuh kepalsuan. Hati manusia perlu diubah. Darah Tuhan membersihkan manusia dari dosa-dosanya, bukan menyucikan hati manusia. Darah tidak dapat membasuh hati manusia yang kotor, melainkan hanya membasuh hati nurani dari tuduhan. Darah Tuhan tidak mengubah hati kita. Kita mungkin tidak jujur dan tamak sebelum diselamatkan. Namun setelah diselamatkan, kita juga masih bisa berbohong dan tamak. Saat beroleh selamat kita mungkin berpikir bahwa menjadi orang Kristen adalah perjalanan yang mulus. Namun banyak hal tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita terus menemukan perbuatan dosa di dalam diri kita, meskipun kita telah dikuduskan oleh darah Tuhan yang mahal. Oleh sebab itu, darah Tuhan bukan hanya harus membasuh dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi Tuhan juga harus menangani pabrik yang menghasilkan dosa-dosa ini. Jika pabrik itu tidak ditangani, pabrik itu akan terus memproduksi produk-produknya. Untuk menanganinya secara menyeluruh, pabrik itu harus dihancurkan. Karena itu masih ada keperluan untuk menangani orang berdosa. Suatu hari seorang penginjil bertemu seorang anak kecil. Anak kecil itu meminta agar boneka tanah liatnya dicuci. Penginjil itu mengatakan bahwa boneka itu tidak bisa dicuci. Namun anak itu bersikeras agar bonekanya dicuci. Akhirnya penginjil itu pun harus mengalah. Tetapi semakin boneka itu dicuci, malah semakin menjadi kotor. Akhirnya boneka itu rusak dan anak itu menangis sedih. Penginjil itu berkata, "Sudah kubilang, bonekamu tidak boleh dicuci. Jangan menangis lagi. Aku akan membelikan boneka yang baru." Kita seperti boneka tanah liat ini. Bila kita mencoba membasuh dosa kita secara lahiriah, semakin kita basuh, akan menjadi semakin kotor. Kita harus menangani masalah ini dari dalam. Hanya dengan demikian, kita dapat menyelesaikan masalah dosa untuk selamanya. Apapun yang dilakukan manusia adalah dosa, dan apapun yang tidak dilakukan manusia juga adalah dosa. Kita seperti orang yang punya banyak hutang. Kita tidak memiliki apapun untuk membayar hutang kita. Namun puji Tuhan, Dia telah membayar semua hutang kita. Ini sangat melegakan kita. Namun kita adalah orang yang menghasilkan $1.000 tetapi membelanjakan $12.000. Tuhan telah membayar hutang kita, tetapi kita terus berhutang. Kita terbiasa berhutang, dan kita hidup dengan berhutang. Dosa kita diampuni, tetapi kita terus berbuat dosa. Kita adalah orang-orang berdosa dan tersusun dengan dosa. Karena itu perlu bukan hanya menangani perbuatan dosa kita, tetapi juga orang dosa kita. Dosa dibereskan dengan darah Kristus, sedangkan orang dosa dibereskan dengan salib Kristus. Tanpa darah, manusia tidak dapat ditebus oleh Tuhan. Tetapi juga ada salib yang mematikan manusia lama dan mencabut sifat dasar manusia yang berdosa. Alkitab tidak pernah mengatakan
bahwa darah dapat membasuh ego. Aku, manusia lama atau daging. Boneka tanah liat tidak pernah bisa dicuci bersih. Cara Alkitabiah untuk menangani orang berdosa adalah dengan menyingkirkannya. Ini adalah pekerjaan salib. Salib menyingkirkan manusia lama dan menyalibkannya. Nafsu hanya bisa disalibkan di kayu salib, karena nafsu bukanlah tindakan lahiriah. Nafsu terkait dengan sifat batin kita. Kita harus berhati-hati dalam membedakan fungsi darah dan fungsi salib. Imamat pasal 17 ayat 11 menuliskan, "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa." Imamat pasal 17 ayat 11 menjelaskan fungsi darah, yaitu untuk pendamaian. Dalam Matius pasal 26 ayat 28, Tuhan berbicara kepada para murid sebelum dia dikhianati. "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ayat ini juga menunjukkan fungsi darah, yaitu untuk pengampunan dosa. Hal ini bertentangan dengan pernyataan kaum modernis yang menyatakan bahwa darah hanyalah tanda pengorbanan. Darah Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dalam surat Roma pasal 3 ayat 25, Rasul Paulus menuliskan, "Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya." Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kata pendamaian sama dengan kata yang digunakan dalam tutup pendamaian dalam bahasa Yunani. Benda ini adalah penutup datar di atas tabut perjanjian, yang disebut juga tahta kasih karunia. Di dalam tabut itu ada hukum yang mengutuk manusia dan menghakimi dosa-dosanya. Ini berarti bahwa semua dosa berada di bawah tahta kasih karunia, dan Allah tidak melihatnya lagi. Paulus memberitahu kita bahwa tutup pendamaian ini adalah Tuhan Yesus. Hal itu ditetapkan oleh Allah melalui darah Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah menjadi tutup pendamaian bagi kita. Dia duduk di atas hukum. Hukum tidak dapat menghukum kita lagi. Satu-satunya cara kita dapat terkena hukum adalah bila kita mengesampingkan Tuhan Yesus. Darah itu untuk membasuh dosa, bukan untuk membasuh hati kita. Hati manusia lebih licik dari segala sesuatu, dan segala kejahatan keluar dari dalam hati. Darah tidak mengubah hati yang jahat menjadi baik. Darah hanya membasuh bersih kita dari dosa-dosa. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa darah Tuhan membasuh hati kita. Beberapa orang mungkin berkata bahwa Ibrani pasal 10 ayat 22 menuliskan bahwa darah membasuh hati kita. Namun sebenarnya ayat ini mengatakan bahwa darah membersihkan hati nurani kita. Hati nurani kita terkait dengan dosa. Ketika seseorang berbuat dosa, hati nuraninya tidak lagi tenang. Begitu seseorang berdosa, dia tidak berani datang kepada Allah. Ada penghalang antara orang itu dengan Allah. Tetapi darah Yesus telah tertumpah, membasuh dosa-dosa kita. Darah Kristus telah membayar hutang dosa untuk kita. Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya bagi kita, dan Allah harus mengakui hal ini. Karena Kristus telah menanggung dosa untuk kita, Allah tidak dapat lagi menuntut pembayaran apapun dari kita. Begitu kita memiliki iman yang seperti itu, hati nurani kita akan damai. Kita diselamatkan melalui kebenaran Allah. Sejak Putra Allah lahir hingga disalibkan, kita melihat anugerah. Tetapi sejak dia ditinggikan di kayu salib, kita melihat kebenaran Allah. Allah telah mengutus putranya untuk mati bagi kita. Dia harus mengampuni kita, karena dia tidak mungkin tidak benar. Karena Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya, Allah harus mengampuni semua orang yang percaya kepadanya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, Rasul Petrus menuliskan, "Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa dosa diselesaikan dengan salib. Salib menangani manusia lama kita, dan dosa ditangani dengan darah Kristus yang mahal. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, Rasul Yohanes menuliskan bahwa darah Yesus anak Allah menyucikan kita dari segala dosa. Suatu hari seorang wanita datang menemui seorang penginjil. Wanita itu bukanlah orang yang baik. Dia adalah seorang janda yang tak terkendali dalam perilakunya. Dia cukup kaya dan dia telah melakukan beberapa dosa yang tidak biasa. Wanita itu mengatakan, "Saya telah melakukan banyak dosa dan hati nurani saya tidak tenang. Saya tidak tahu apakah Tuhan akan mengampuni saya." Penginjil itu mengutip 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan mengatakan bahwa semua dosa dapat diampuni. Apakah wanita itu menganggap dosanya dapat diampuni atau tidak? Halus atau kasar? Bermoral atau tidak? Selama itu adalah dosa, hal itu termasuk dalam ayat ini. Wanita itu menjawab, "Tetapi saya terlalu jahat. Saya takut Tuhan tidak bisa mengampuni saya." Penginjil itu berkata kepadanya dengan nada yang keras, "Apakah kamu tahu siapa yang kamu ragukan? Kamu meragukan Tuhan yang setia, Tuhan yang pengasih, Tuhan yang tidak bisa berbohong. Semua dosa yang telah kamu lakukan sepanjang hidup tidak lebih besar dari dosa yang baru saja kamu lakukan. Meragukan Tuhan dan firman-Nya adalah dosa terbesar yang dilakukan manusia." Wanita itu berubah dari menangis menjadi sukacita dan berkata, "Akhirnya aku tahu bahwa Allah memang telah mengampuniku." Tetapi keesokan harinya wanita itu datang lagi dan berkata, "Dosa-dosa saya memang sudah diampuni, tetapi ada banyak bekas luka karena dosa-dosa saya. Apa yang harus saya lakukan dengan bekas luka itu?" Penginjil itu kembali membacakan bagian kedua dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Darah Yesus anak Allah dapat menyucikan kita dari dosa-dosa, sampai-sampai kita merasa seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Karena Allah telah melupakan dosa-dosa kita, kita pun harus melupakan dosa-dosa kita sendiri, dosa-dosa saudara-saudari kita, dan dosa-dosa orang lain. Bila tidak, berarti kita mengatakan bahwa kita memiliki ingatan yang lebih baik dari Tuhan. Bagian terakhir kitab Wahyu pasal 1 ayat 5 menuliskan, "Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya." Tuhan membasuh dosa kita dan melepaskan kita dari dosa dengan darah-Nya sendiri. Darah berurusan dengan dosa, menebus dan menghapus dosa kita. Darah Kristus telah tertumpah bagi kita. Allah itu benar. Dia harus mengampuni mereka yang datang kepadanya melalui darah putranya. Bila ada yang tidak percaya pada perkataan ini, dia membuat Allah menjadi pendusta. Dosa terbesar adalah menjadikan Allah menjadi pendusta. Kita tidak boleh meragukan firman Allah. Ketika Allah berkata bahwa dosa-dosa kita telah diampuni, dan bahwa kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, kita harus datang kepadanya dengan hati tulus dan keyakinan iman yang penuh. Tuhan memberkati.